Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Wirausaha, ini adalah tema 5 untuk kelas 6 ya. Untuk tema yang lain ya bisa dilihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, ini sejak tema 1 sudah dibahas ya. Jadi komplit di sini. Dan akan terus dilanjutkan sampai tema berikutnya. Oke. Kita bahas wirausaha tema 5. Kita nanti akan bahas apa saja. Di sini ada subtema 1 ya. Ada kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, nanti ini yang akan kita bahas. Ada usaha di sekitarku, ayo belajar berwira swasta. Kita langsung mulai saja. Tema 1, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian di negara-negara ASEAN, ya, Association of Southeast Asian Nation, ASEAN. Pengalaman belajar di negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari apa yang mereka pelajari. Sesampainya di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ya, ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah dari Thailand, ada dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada ini yang Edo sekarang ya, yang tadi di sekretariat siapa? Udin ya. Oke. Nah, sekarang Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun Edo baru ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Kemudian kalau Beni, ya, Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asyik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyar di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asyik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asyik. Nah, berbeda dengan wayang Indonesia yang berpenampilan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asyik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti lomba
yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya, pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Nah, jawabannya ada di sini. Hari ini merupakan hari penting bagi Udin dan kawan-kawan, ya. Mereka berkunjung ke pameran budaya ASEAN. Ini jawabannya. Oke. Karena hari ini mereka akan berkunjung. Hari ini mereka berkunjung ke, kita lihat, ke pameran budaya ASEAN. Pameran budaya ASEAN. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat? Di anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat, ya, di sini ada anjungan khusus agak di atas, ya. Nah, terdapat juga anjungan ini, anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu, ya. Di anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peran ASEAN dalam pengembangan wirausaha kecil, ya. Jadi ini jawabannya, anjungan ini menampilkan berbagai informasi, ya. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi, ya. Kita lihat lagi di sini tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil, ya, tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil, ya. Ada pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Nah, kalau Edo tadi mengetahui berbagai makanan khas dari berbagai negara, ya, mengetahui berbagai makanan khas negara anggota ASEAN. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Benny Benny pergi ke ini, ya, ke anjungan Brunei, ya. Benny belajar tentang wayang asik. Benny belajar tentang wayang asik. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin di sekretariat, ya. Udin di sekretariat kalau Udin, ya. Udin banyak belajar di sekretariat, ya. Menampilkan berbagai produk wirausaha tiap negara, ya, mengetahui berbagai produk wirausaha negara anggota ASEAN, ya, mengetahui berbagai produk wirausaha negara
anggota ASEAN. Kita lanjutkan. Jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu, mengapa? Kalau kali yang paling menarik kuliner dong ya, sama dengan Benny ya, mengetahui makanan-makanan berbagai makanan khas negara anggota ASEAN. Ya, dengan mengetahui makanan kita tahu sumber daya alam apa yang menjadi andalan tiap negara ya. Dengan melihat kulinernya, dengan melihat dan merasakan ya, dengan melihat kuliner dan dengan melihat kuliner gitu aja ya, dengan melihat kuliner dari tiap anggota negara, kita tahu sumber daya alam apa yang menjadi unggulan tiap negara, yang dihasilkan tiap negara ASEAN gitu ya, yang dihasilkan negara anggota ya ASEAN. Jadi makanan itu merepresentasikan budaya juga, ya kan? Merepresentasikan hasil alam. Tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Yang pertama adalah adanya kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Yang kedua, ternyata budaya ini menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam kerjasama tersebut. Budaya menjadi ya salah satu ya hal yang ingin dimajukan dalam kerjasama tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, ya, kerjasama tersebut berupaya untuk ya kerjasama ASEAN juga berupaya ya meningkatkan taraf hidup masyarakat, taraf hidup negara anggota dengan ya program yang mendukung wirausaha kecil, ya, dengan program yang mendukung wirausaha kecil, ya, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang didukung ya, wirausaha kecil ya. Nah, ini adalah kabar baik terutama sebagai orang-orang kecil ya, yang jumlahnya itu pasti lebih banyak dari orang besar. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, ya, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usahanya? Ya, Indonesia perannya sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat besar ya di ASEAN, mungkin terbesar malah. Ya. Di sini bagaimana peranan Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Sangat besar, karena
Indonesia adalah negara dengan wilayah paling luas dan penduduk paling banyak. Memiliki wilayah paling luas dan penduduk paling banyak. Tempatnya juga strategis. Bagaimana peranan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Indonesia ini termasuk inisiator berdirinya ASEAN, ya. Indonesia ini adalah inisiator berdirinya ASEAN atau perintis ya berdirinya ASEAN. Bahkan KTT-nya itu yang pertama diadakan, ya salah satu KTT-nya lah di Indonesia ya, entah yang pertama dan dicek dulu. Seingat saya yang pertama itu di Indonesia. Ayo kita cari lebih lanjut. Kemudian cari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Yang jelas Indonesia ini salah satu yang mendukung Indonesia terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Ekonomi ASEAN atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, ini terus kemudian intinya peran Indonesia banyak ya, sampai bingung harus di KTT ASEAN juga tuan rumah KTT ASEAN ya, menjadi tuan rumah KTT Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Ya, kemudian ikut bekerja sama dalam sektor industri juga, bekerja sama dalam sektor industri. Misalnya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Aceh Fertilizer Project. Ya, jadi fertilizer itu pupuk, ya. Terus kemudian berperan aktif dalam AFTA. Aktif dalam AFTA. AFTA ASEAN Free Trade, ya, ASEAN Free ini adalah bebas, trade itu perdagangan. AFTA kurang A, area. Ya, berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini adalah peran-peran Indonesia dan masih banyak peran-peran yang lain. Ya, presentasikan dan diskusikan hasilnya dalam kelompok. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempeli pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Ya dong. Ya, dari mana saja kamu menemukan magnet? Pintu kulkas ada magnetnya itu ya, makanya kalau tutup langsung jelek gitu ya, atau di tepak ya, di tepak, bukaan tepak, kunci ke tepak ya, tepak itu bahasa Indonesianya apa? Tempat pensil ya, kalau di Jawa namanya tepak, nggak tahu ini kalau bahasa Indonesianya apa itu, atau tempat pensil ya. Jadi itu truk gitu. Terus biasanya ada di hiasan kulkas. Nah, itu hiasan lemari es gitu ya.
Nah, ada di speaker, di headphone itu ada, di mic itu juga ada. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Diskusikan. Magnet ya adalah benda yang bisa menarik benda lain ya, benda lain atau yang terbuat dari logam tertentu, yang terbuat dari logam tertentu ya, yang terutama yang bersifat ferromagnetik, terutama yang bersifat ferromagnetik. Ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ada diamagnetik ya. Ya, magnet adalah benda yang bisa menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu, terutama yang bersifat ferromagnetik. Ya, terus kemudian yang tanyakan apa? Diskusikan apa yang kamu ketahui tentang magnet. Magnet gunanya sangat banyak. Ya, manfaat magnet. Magnet sangat besar dalam ya menunjang teknologi ya, misalnya kompas ini adalah yang paling sederhana, malah kompas, bel listrik ya, bel listrik ya, ini magnet elektromagnetik kalau yang ini. Terus kemudian mikrofon, speaker ya, dan lain-lain ya. Magnet manfaatnya sangat besar ya, ini hanya sebagian kecil dari manfaat dari magnet. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet ya. Bagaimana ya cara membuat magnet misalnya. Magnet bisa dengan cara digosokkan searah, bisa dengan cara digosokkan pada logam ya, pada logam magnetik, logam magnetik ya, logam yang bisa terpengaruh oleh medan magnet. Terus bisa juga dengan cara elektromagnetik, cara magnetik, bisa juga dengan induksi magnetik. Ini cara membuatnya. Bagaimana cara menghilangkan sifat magnet? Ya, cara menghilangkan sifat magnet bisa dipanaskan dan dipukul. Ya, apakah ada cara lain? Ada, tapi yang paling mudah dipanaskan atau dipukul, ya, atau dijatuhkan. Ya, tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan salah satu temanmu, mintalah teman tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat. Selanjutnya kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan, di sini adalah magnet batang, magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladam karena bentuknya ladam, magnet lingkaran karena bentuknya lingkaran. Ya, nama magnet disesuaikan dengan bentuknya. Nama magnet disesuaikan dengan bentuknya. Bentuknya ladam namanya magnet ladam, bentuknya silinder namanya magnet silinder, nah, bentuknya batang namanya magnet batang. Nah, setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet?
magnet atau besi sembrani. Ada bahasa Indonesianya ya, magnet atau besi sembrani. Sembrani adalah benda yang bisa menarik benda lain, menarik benda kok benda lain yang ya terbuat dari logam yang bersifat magnetis. Ada logam yang tidak bersifat magnetis ya, terutama yang bersifat ferromagnetik atau bisa ditarik kuat oleh magnet. Ya. Apa jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Nah, kita membedakan magnet satu dengan yang lainnya dengan melihat bentuknya. Ya, sesuai dengan bentuknya ada magnet batang, silinder, ya dikasih magnet gitu ya, magnet batang, magnet silinder, kemudian magnet. Ini dari bentuknya ya. Jadi magnet batang, magnet silinder dari bentuk. Ya, ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, ya, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ya. Dari sifatnya ada magnet yang permanen, ada magnet sementara, ada elektromagnetik. Ya, oke. Permanen ini ya ada terus, ya kecuali kita sengaja menghilangkan atau tidak sengaja hilang. Ya, kalau tidak diapa-apain ya ada terus. Kalau magnet sementara itu hanya sementara waktu aja. Ya, biasanya itu magnet induksi biasanya itu. Ini ada induksi. Ya. Nah, kalau magnet elektromagnetik ini ada kalau karena ada listrik, ya dari listrik. Kalau listriknya dimatikan sifat magnetnya hilang. Kalau magnet permanen memang ada logam bersifat magnet. Oke. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? U adalah kutub utara. Ya. U adalah simbol untuk kutub utara magnet. Simbol kutub utara magnet. S merupakan simbol kutub. Kutub itu pakai B ya. Kutub selatan magnet. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Ya, perbedaan kalau bentuknya ya yang tadi ya, ada magnet batang bentuknya batang. Magnet batang bentuknya ya balok. Magnet silinder bentuknya tabung. Magnet jarum bentuknya
Ya, biasanya magnet belah ketupat, magnet ladam bentuknya huruf U, magnet lingkaran bentuk seperti koin atau lingkaran. Ya. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Litos itu batu, magnetis ya, dari pulau Magnesia ya. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet seperti pengeras suara, layar TV, kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah tersebut disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara ya yang selalu menghadap utara dan kutub selatan yang selalu menghadap selatan. Kalau kita gantung, sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N itu bahasa Inggris artinya north. Ya, ini dalam bahasa Indonesia adalah utara. S adalah south. Ini artinya selatan. Ya. Oke. N merupakan kutub utara, magnet disingkatan dari north berarti utara, S adalah kutub selatan, south ya, yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam, jarum. Bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir? Formulir itu isian ya, isian sederet pertanyaan atau deretan pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan. Apakah kamu melihat dan mempunyai pengalaman mengisi formulir? Ya pernah, kalau Pak Ali ya, kalian pernah enggak ya? Apa aja jenis formulir yang kamu ketahui? Misalnya formulir pendaftaran ya, itu formulir untuk pengambilan sesuatu misalnya ya, harus diverifikasi dulu. Formulir untuk mengambil rapot mungkin ya, ada formulirnya enggak? Kalau dulu waktu kuliah ada formulir FRS namanya. Ya, diskusikan jawabannya secara berkelompok, tuliskan kesimpulanmu dari hasil diskusi. Apa itu formulir? Formulir adalah selembar kertas yang berisi ya, kertas, kalau panjang mungkin beberapa lembar ya, yang berisi beberapa pertanyaan ya, terutama identitas diri, ya, sebagai syarat untuk suatu hal tertentu. Ya, sebagai syarat untuk suatu hal tertentu.
suatu hal tertentu. Itu yang langsung muncul di pikirannya Pak Ali ya. Kalau di Google ada enggak ya definisi formulir? Harusnya ada. Formulir adalah, kita cari kalau di Google. Ya, formulir loh, di sini sudah ada. Formulir adalah di Wikipedia. Nah, ini ada. Formulir dari bahasa Belanda, formulier adalah sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Gitu ya. Ya dia kurang lebih mirip lah. Hasilnya merupakan suatu hal yang standar biasa dilakukan otomatis. Itu formulir. Oh ini ada bahasa Indonesia kelas 6 pengertian dan jenis teks formulir. Wah ini lebih komplit kalau ini ya. Kita coba cari informasi dari berbagai. Wah ini enggak secara eksplisit ini ya. Wah enggak secara eksplisit. Ya. Di sini wah Brainly ini andalan anak muda ini Brainly. Ya, apa yang dimaksud formulir adalah lembaran ya atau kertas atau dokumen elektronik, nggak harus elektronik juga ya, dalam terdapat data informasi yang bersifat tetap. Oke lah, kurang lebih sama lah ya. Oke. Itu adalah pengertian dari formulir. Kita kembali sini lagi. Syarat untuk suatu hal tertentu. Ya, formulir. Pertanyaan secara formal. Nah, ini contohnya, ya. Amati dan baca tadi tuliskan diskusikan jawabannya secara berkelompok, ini definisi ya. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, nama lengkap, umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, nama sekolah, nah, seperti ini ya. Isian yang harus kita isi, jenis lomba yang diikuti apa, tanda tangan di sini. Formulir pendaftaran. Nah, di sini ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat, di sini ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdasarkan teks. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Yang jelas di kedua di sini adalah identitas diri. Ya, identitas diri. Ya, identitas diri. Data identitas diri. Yang harus diisi. Ada pertanyaan tentang itu. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Ya, di kedua formulir tersebut adalah yang pertama adalah identitas diri. Ya, kemudian yang kedua adalah tujuan menulis formulir ya, tujuan menulis formulir. Ya, tujuannya ini adalah untuk mengikuti lomba, terus lombanya lomba apa. Nah, ini merupakan dokumen resmi ya. Ya, di sini jenis kurikuler ini beda dengan yang di sini. Jenis lomba yang diikuti ya, beda kan? Nah, di sini lomba, di sini ekstrakurikuler. Terus kemudian tanda tangan. Ya. Yang kedua-duanya ada tanda tangan. Ya. Apa perbedaan antara formulir A dan B tujuannya? Ya. Yang pertama adalah tujuannya untuk lomba. Yang kedua untuk ekstrakurikuler. Kebalik enggak ya? Khawatir kalau kebalik. Ya, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Kurikuler. Ya. Apa tujuan dari formulir A? Ya, untuk secara resmi mengikuti lomba. Tujuannya ya, mengikuti lomba, jenis lomba tertentu. Ya. Tertentu. Ya. Nah, yang sini mengikuti jenis ekstrakurikuler tertentu.
tertentu. Oke. Kemudian mengapa formulir kita butuhkan? Menunjukkan kita secara serius dan resmi, ya, menunjukkan secara resmi atau serius kita mengikuti, ya, mengikuti sesuatu, ya, bisa itu lomba, bisa organisasi, ya, sesuatu, ya, menunjukkan secara resmi atau dengan serius kita mengikuti sesuatu, ya. Ya, kita ada tanda tangan di situ juga. Kapan kita mengisi formulir? Saat melakukan pendaftaran kegiatan tertentu. Jadi biar resmi, biar kalau ada apa-apa di belakang nanti ada dokumen yang bisa digunakan, ya. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir adalah dokumen resmi, ya, yang berisi identitas diri, ya, tujuan dari formulir, dari mengisi formulir, dan tanda tangan sebagai bukti keseriusan, ya, bukti, ya. Oke. Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Amati dan baca contoh-contoh formulir lain yang disediakan guru untuk memperluas pemahamanmu tentang formulir. Ya, jadi kalau kita sudah mengisi formulir, kayak kita itu terikat kontrak, gitu loh. Ya, ada ikatan. Ya. Bukti kerjaan untuk sesuatu hal yang mengikat, ya. Sebagai bukti keseriusan, gitu aja cukup lah. Bisa ditambahkan untuk suatu hal yang mengikat. Artinya kalau kita sudah daftar, kita harus tanggung jawab untuk benar-benar ikut, gitu loh. Ya, kita mempertaruhkan harga diri kita kalau kita ternyata tidak mengikutinya. Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Amati dan baca contoh-contoh formulir lain yang disediakan guru untuk memperluas pemahamanmu tentang formulir. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Dalam ASEAN. Kita juga mempelajari kegiatan ASEAN. Kita mempelajari tentang magnet. Kita juga belajar tentang formulir. Apa yang kamu pahami dengan baik? Ya, ini kalian yang bisa menuliskan sendiri apa yang belum kalian pahami dan apa yang kamu lakukan agar lebih paham. Mencari informasi dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber. Kalau sekarang sumber yang paling enak dari internet, ya. Ceritakan kepada orang tuamu tentang formulir yang telah kamu pelajari. Mintalah orang tuamu menulis komentar tentang ceritamu. Pembelajaran 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.